selamat berjumpa lagi. Oh ya teman-teman, di sini kita mau bikin mie kuah teman-teman. Nah, pertama-tama ayam yang bagian dada kita rebus atau bagian apa saja ya teman-teman yang teman-teman suka. Ini ayam direbus terlebih dahulu pakai garam dengan penyedap rasa, lalu kita goreng ya teman-teman. Nah, sementara ayamnya kita goreng, kita didihkan air seperti ini sampai mendidih ya teman-teman. Nah, goreng ayamnya jangan terlalu matang ya, lama ya teman-teman, soalnya kita sudah rebus. Nah, sudah direbus dan begini. Nah, ini dia piring saya guys, yang paling saya suka teman-temannya, yaitu piring tempo dulu tapi anti panas. Nah, seperti ini. Sementara air minyak kita rebus, ini bekas rebusan ayam. Nah, ada ceker ayam di dalam. Kita rebus kembali teman-teman, rebus kembali. Lalu kita tambah airnya sampai yang kita inginkan ya teman-teman. Ini karena kurang jadi saya mau tambahin. Kita tambah ya teman-teman, nah sebanyak mungkin seperti itu. Nah, kemudian teman-teman kita kupas bawang merah, bawang putih seperti ini. Bawang putih seperti ini. Sama-sama semakin banyak bumbunya teman-teman, semakin bagus karena bisa semakin enak juga rasanya ya teman-teman. Seperti ini. Kita cuci bawangnya dulu teman-teman, seperti ini. Dan masukkan dalam blender. Sebelum masuk kita potong-potong aja dulu. Ini karena kecil-kecil, biar kita tidak potong, kita masukkan saja bumbunya. Lalu kita tambah air. Dan kita mau blender teman-teman. Oh maaf ya, ini blender saya itu selalu saya bungkus plastik biar blendernya awet. Ya kan kalau begini kan gampang, kita masukkan kabelnya ini begini lalu kita simpan. Airnya yang tadi kita rebus buat masak minyak itu sudah mendidih. Kemudian langkah yang kedua, kita tambahkan minyak sedikit biar ketika minyak kita masukkan itu dia tidak baku lengket-lengket ya teman-teman. Nah seperti ini yang saya bilang. Ini saya pakai yang merek kepiting ya teman-teman. Rasanya tuh enak, tidak mudah basi, tidak mudah berlendir. Pokoknya bikin pagi sampai sore itu masih enak. Bahkan kalau kita kasih masuk kulkas itu awet sampai satu hari satu malam ya teman-teman.
Karena mie kepitingnya cuma 1 bungkus, jadi bisa kita 1 kali masuk saja ya teman-teman. Maaf teman-teman, ini tempatnya ini kayak begini karena tadi ini dibela-belain dari anak-anak saya ya teman-teman. Jadi yang namanya anak-anak ambil tempat di sembarang aja. Nah seperti ini kita cuman aduk, tinggal aduk sebentar saja, jangan lama ya teman-teman ya kak. Ini nanti kalau kita sajikan kan masih menggunakan kuah dari kuah ayam. Kita buat kuah seperti ini. Tadi itu lihat kakak dia dipukul kan tadi pakai kayu disuruh lawan. Oh ya teman-teman, ini anak saya itu luar biasa aktif teman-teman, super aktif banget. Nah kita rebusnya ya teman-teman, jangan terlalu lama, cukup seperti ini. Lalu kita tiriskan di wadah seperti ini. Ini saya menggunakan wajan karena kebetulan yang cepat sejangkau adalah wajan. Kita kasih begini. Aduh, saya maksud kita kasih begini. Nah tekstur mie-nya itu tidak melengket teman-teman. Kenapa? Karena air rebusannya kita sudah kasih minyak terlebih dahulu ya teman-teman. Ya seperti ini. Kemudian ayam yang tadi kita sudah rebus, kita pisah-pisahkan seperti ini ya teman-teman. Nah sebelum kita kerjakan, pastikan tangan dalam keadaan bersih ya teman-teman. Nah ini saya sudah cuci tangan seperti ini teman-teman. Kapan tuh selesai kalau gitu? Oh ya teman-teman, di samping kuah minyak kita rebus, kita terlebih dahulu potong-potong sayurannya ya teman-teman. Di sini saya ada menggunakan kubis atau sayur kol setengah biji. Nah di sini juga saya ada sawi yang sudah saya cuci lalu saya potong. Kemudian di sini saya ada menggunakan wortel ya teman-teman. Nah di sini saya cuma menggunakan wortel 1. Kenapa? Karena saya lagi kekurangan wortel. Saya lupa beli jadi tinggal 1. Nah sebenarnya kalau kita buat mie kuah ini semakin banyak wortelnya itu semakin enak ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya wortel banyak, teman-teman bisa tambah wortel lebih banyak. Tidak ada efek sampingnya kalau wortel banyak teman-teman, malah tambah enak ya teman-teman. Aduh, tidak lancar potongnya ini teman-teman. Seperti ini. Teman-teman. Setelah sayurnya telah kita siapin, kita tumis bawah bumbunya. Aduh, ada yang tidak hancur teman-teman. Maaf ini teman-teman, karena ada yang tidak hancur. Karena sebenarnya saya pakai blender, ini blender bukan untuk bumbu ya teman-teman, saya pakai blender buah. Apa sayang? Ini kak, air mas ada ini? Sudah ini? Selalu kan ini. Nah ini dia teman-teman kuahnya, sementara saya didihkan. Karena kan kita buatnya adalah mie goreng, mie kuah, jadi harus ada kuahnya. Nah ini anunya guys, ini sudah mulai menyusut ya guys. Nah ini tuh mie-nya yang sudah kita rebus terlebih dahulu guys. Ini
ayamnya yang tadi kita cabi-cabi, ini dia teman-teman. Ini banyak ya teman-teman, 2 dada ayam. Oh ya teman-teman, saya juga mau ucapkan terima kasih teman-teman karena teman-teman sudah klik video ini. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, salam kenal ya teman-teman. Saya dari Parepare, Sulawesi Selatan. Ibu dari 4 anak ya teman-teman, 2 cewek 2 cowok. Ini dia teman-teman, bungsu pertama ini. Nah ini dia kedua. Bagus kan teman-teman badannya? Itu dia calon chef ya teman-teman. Nah karena dia kita tunggu sampai menyusut sekali. Ini kuahnya kita kasih bumbu ya teman-teman. Nah bumbunya tuh simple saja. Kita kasih merica merek Ladaku yang sasetan, karena kebetulan yang saya punya adalah sasetan seperti ini. Lalu kita kasih penyedap rasa. Saya pakai merek Masako ya teman-teman. Saya senang pakai merek Masako. Nah ini kuahnya sekitar ada 3 literan teman-teman. Nah, kuahnya ada sekitar 1 liter. Jadi saya mau coba kasih sekitar 3 sendok makan Masako atau penyedap rasa merek Masako, 3 sendok makan. Tapi ini tuh sudah tidak boleh dikasih lagi garam teman-teman, karena seperti yang kita ketahui Masako itu sudah mengandung garam di dalamnya. Jadi cara pemakaiannya Masako sebenarnya itu guys, kalau 1 liter air itu 1 sendok Masako, itu sudah tidak boleh menggunakan garam lagi ya teman-teman. Nah karena kuah yang kita bikin ini sekitar ada 3 liter, jadi saya kasih 3 sendok makan. Nah kemudian bumbu halus yang saya tumis, saya akan masukkan sebagian dari bumbu tumis ini ke kuah. Jadi itu aja bumbunya teman-teman. Dan ini dijamin sedap ya teman-teman. Ini Masako tanpa garam, bumbu halus yang terbuat dari bawang merah, bawang putih, merica, dan penyedap rasa merek Masako. Nah sekarang sisa bumbu yang saya buat ini, karena masakan saya masih ada 1 macam selain dari mix. Jadi saya kasih keluar lagi sebagian buat masakan saya nanti ya teman-teman. Ini seperti ini. Kemudian ini sisa dari bumbu kita taruhkan, kita siram minyak sayur teman-teman. Ini seperti ini. Seperti ini, lalu kita satukan kembali. Seperti ini. Karena jangan kebanyakan teman-teman. Pertama-tama kita ambil ayam yang tadi kita sudah suir seperti ini. Nah sebagian, tapi lebih banyak yang kita masukkan tumisan daripada yang kita simpan teman-teman. Seperti ini. Kita masukkan sayurannya, seperti pertama-tama wortel dulu teman-teman, wortel. Tapi karena saya rasa akan bersamaan masak, kita akan masukkan semua bahan sayurannya seperti ini. Dan ini saya menggunakan daun bawang teman-teman, ini yang sudah saya bekukan di kulkas. Kita masukkan semua, lalu kita aduk. Jadi ini tuh kelihatannya sudah mantap ya teman-teman. Sudah ada ayamnya, sayurannya. Kan sama seperti bumbu kuah. Ini ada merica merek Ladaku. Lalu kita kasih kaldu ayam. Saya tetap pakai yang merek Masako. Seperti ini. Lalu kita masukkan kecap 1 saset yang sasetan merek ABC. Masuk.
Lalu kita tambah air sedikit seperti ini. Ya teman-teman, sebentar saja, tidak usah lama, seperti ini. Kuah yang kita bikin, kita masukkan daun bawang. Ini terakhir kali prosesnya teman-teman. Lalu kita matikan apinya seperti ini. Rasanya tuh maknyus teman-teman. Nah, seperti ini, lalu kita matikan apinya. Prosesnya sudah selesai. Nah, ini kita kasih garam. Rupanya agak kurang, kita kasih garam lagi seperti ini. Aduk sebentar. Mantap. Lalu minyak kita masukkan semua teman-teman seperti ini. Nah, setelah minyak masuk, kita pakai 2 sendok untuk mengaduk teman-teman seperti ini. Mantap. Hah? Sudah saya bikin, kita taburi dengan sisa ayam yang kita punya tadi. Makanya tadi waktu kita tumis sama mie, jangan semua teman-teman, karena kita mau taruh seperti ini. Pokoknya seperti ini. Nah, jangan semua dulu teman-teman, siapa tahu nggak habis. Jadi nanti sore atau kalau kita mau makan baru. Nah, kemudian kita taruh kacang goreng sama bawang goreng ya teman-teman. Tapi kebetulan saya tidak punya, jadi yang ada saja teman-teman yang kita pakai. Nah, sekarang seperti ini penampakannya. Ini saja kita sajikan seperti ini. Nah, ini tuh bagi yang sebenarnya ini ide bisnis juga teman-temannya. Ide bisnis mie kuah. Kalau bagi teman-teman yang ingin jadi pedagang mie kuah, kita bisa kayak begini teman-teman, seperti ini. Tuh, seperti ini. Lalu kita siram kuahnya seperti ini. Pokoknya yakin deh teman-teman, maknyus. Purnama, tolong bunda ambil jeruk di kulkas. Dua. Kemudian teman-teman, kita perasi jeruk seperti ini. Enaknya seperti ini, karena jeruk itu hasil kebun sendiri, jadi airnya tuh banyak. Teman, sudah mati dan rupanya ini adalah hasil terakhir dari kebun jerukku teman-teman. Tapi tidak apa-apa deh teman-teman, lagi dididik lagi seperti ini. Dan siap makan. Selamat makan teman-teman. Nah, sampai di sini dulu video kita kali ini teman-teman. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah klik video ini. Dan kalau memang teman-teman termotivasi dengan video saya cara membuat mie kuah,
Ya, di-subscribe ya teman-teman, like dan komen. Komennya yang manis-manis teman-teman. Sampai jumpa. Dah.